Ya, oke, kali ini kita tanggal 24 September 2022, yaitu Hari Tani Indonesia. Jaya Petani Indonesia. Asik. Ya. Momen yang tepat kali ini kita teng-teng cerit bareng Mas Danu Ihsan, yaitu karena kita menyongsong Hari Tani Indonesia. Dimana ngendikane Pak Karno, hidup dan matinya sebuah negara tergantung para petani kita. Ya, betul. Makanya beliaulah termasuk sosok petani muda Indonesia. Gimana kabarnya Mas Danu? Alhamdulillah baik, Lek Jono. Alhamdulillah baik ya. Kalau ngomong-ngomong ini garapan jenengan berapa hektar? Ini kalau di areal sini kurang lebih 7 hektar. Tapi kalau jumlah keseluruhan alhamdulillah ada kalau 15 hektar. Woi. Berarti inilah petani sing ora pati sugih. Tapi sugih banget. Tapi mohon maaf Mas Danu. Mas Danu ini menggeluti tani sejak kapan? Saya menggeluti petani ini sejak tahun 2017-an. 2017-an. Luar biasa. Kenapa panjenengan sendiri sosok pemuda hebat tur yo ganteng kok seneng tani? Kalau boleh jujur, itu dorongan dari orang tua saya, khususnya almarhum bapak saya. Oh, gitu. Almarhum bapak saya dulu itu seorang petani. Dan siap. Setiap ada kegiatan di sawah, ya, saya disuruh bapak saya, semisal suruh ngirim orang tanam, apa wong matun, wong tandur, itu sudah menjadi kewajiban saya atau kebiasaan saya dari kecil. Oh, siap. Waktu saya mungkin masih SMA malah. Oh, gitu. Kalau saya SMA, saya disuruh bapak saya ke sawah untuk kirim orang tandur kalau ada yang tandur, terus kirim orang matun kalau ada orang matun. Bahkan waktu panen saja itu saya suruh nyateti atau nimbangi. Ya, kalau selama ini Mas Danu sendiri pernah nggak kayak maton, kayak apa itu namanya, ikut tempah ataupun ikut ndaut, itu pernah nggak? Kalau kegiatan itu mungkin waktu iseng-iseng. Iseng-iseng itu juga pernah. Iya, karena saya ingin merasakan bagaimana caranya ndaut atau caranya maton itu seperti apa. Saya juga pernah ikut dalam kegiatan tersebut. Oh, berarti, tapi tidak sampai selesai ataupun setiap hari gitu, tidak pernah. Iya. Makanya saya melihat dari awal tadi kan, saya lihat kok petani kok ganteng ngene kan, seperti itu. Iya. Tadi saya juga ngebel posisi di mana, saya kan dibel gitu. Papa baru ndaut, aku kan. Lagi pula saya secara pribadi, Mas Danu, saya itu sendiri juga anaknya orang tani. Ya alhamdulillah, karena yang namanya petani itu emang pahlawan hebat untuk menghidupi warga kita, bahkan diekspor ke luar negeri. Iya. Tepuk tangan untuk para petani. Saya pengen tahu Mas Danu, panjenengan memilih bisnis di bidang pertanian. Di dalam pertanian itu sendiri, katakanlah kita tidak hak milik, katakanlah kita sewa lahan 1 hektar, itu kemungkinan profit enggak selama 1 tahun, katakanlah seperti itu. Ya, yang namanya usaha, digeluti atau ditekuni, itu pasti menghasilkan hasil yang kita mau. Iya. Jadi selama kita berusaha semaksimal mungkin, kecuali ada bencana alam, atau bencana mungkin kalau petani musuhnya itu wereng, tikus, insya Allah akan hasil. Jadi memang lahan sawah saya rata-rata ini juga sewa. Nah, untuk sewa dalam 1 tahun itu kita bisa berkalkulasi, kita bisa menghitung untuk kegiatan musim tanam 1, musim tanam kedua. Bahkan kalau di sini alhamdulillah musim tanam bisa sampai 3 kali. Oh. Dan apabila hasilnya maksimal atau tidak ada hama atau tidak ada bencana, kita bisa merasakan akan hasil itu. Amin ya. Makanya teman-teman semuanya ya, teman-teman pemuda itu berarti intinya bisnis pertanian itu sebenarnya menggiurkan. Iya, sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan. Hanya saja pemuda sekarang itu kebanyakan dora gelem gengsi, aku jadi petani ngapain, gelepot kabeh kan seperti itu. Tapi pada kenyataannya ternyata uangnya juga enak sekali ya Mas. Ya mungkin memang resiko orang di sawah itu
ceprot atau gelepot. Kalau bahasa sini gelepot. Nah, tapi kalau seperti ini ya, seperti ini. Nah, tapi kalau kita nikmati, kita buat enjoy, kalau orang sekarang ngomong ya, itu ya enak-enak saja. Jadi meskipun gelepot, meskipun ceprot, kalau hasilnya nanti maksimal atau panennya bisa berhasil, kita puas akan itu. Dan kita dapat beli Pajero ya. Seperti Pajero saya yang di pinggir itu. Kameramen tolong Pajero saya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Itu kok bisa 3 kali, itu apakah ada pengairan atau dari mana airnya? Di sini kan apalagi di Panjunan pada khususnya. Kalau yang areal ini dekat dengan sungai. Itu langsung sungai Silugonggo atau Silugonggo. Itu jarak sawah saya dengan sungai itu hanya mungkin 200 meter. Oh, gitu. Jadi untuk air kita sangat melimpah. Terus untuk kesuburan tanah juga alhamdulillah di sini tanahnya sangat subur. Tapi untuk hama atau wereng seperti tahun kemarin kita hasil panen yang kurang maksimal gara-gara wereng atau hama. Kita nikmati yang sudah-sudah kan kita juga panennya maksimal. Alhamdulillah. Tapi kalau daerah sini pernah kena banjir nggak, Mas? Itu 2014 kalau tidak salah. Itu pernah. Oh, berarti Mas Danu itu selain petani tapi petani S1 ya berarti ya? Enggak, saya D3. Oh, D3. Berarti diploma. Tapi emang jurusannya pertanian juga? Tidak. Jurusannya apa ini? Kalau jurusan saya itu harusnya saya bekerja di broadcaster atau YouTuber mungkin seperti jenengan. Waduh. Karena jurusan saya itu ilmu komunikasi. Oh, HI ya? Enggak, ilmu komunikasi. PR kalau bahasa kerennya. Oh, PR. Public relation. Wes, luar biasa. Petani modern dan petani jos ini. Saya kira kan HI gitu loh, hubungan internasional. Kalau saya kan jurusannya HI. Bundaran HI itu kantong ini. Nah, berikutnya Mas Danu. Sedangkan untuk tanah di sini hama yang terbesar yang menjadi masalah itu hama apa? Di sini mungkin tikus. Tikus ya? Kalau tikus di sini itu sangat banyak sekali. Tapi tahun 2018 kemarin saya coba nyetrum atau areal sawah saya kasih setrum. Tapi ya sama saja. Masih saja dimakan oleh tikus. Itu kurang akal jenengan. Seharusnya ada trik dari saya itu. Apa itu? Ditulisi tiap pojok-pojok, tikus dilarang makan. Itu pasti tidak bakal makan itu. Dari empat musim tadi, 4 atau 3 musim itu berarti padi terus? Ya, padi terus. Nggak pernah palawija gitu? Tidak pernah, karena hasilnya atau kalau bahasa anak muda zaman sekarang, cuannya enak padi. Oh, siap. Cuman enak padi. Cuannya enak padi ya. Makanya padi dikenal dengan pati bumi Minatani. Karena emang secara kedaerahan ataupun letak geografisnya yang Mina itu posisi di pantai, sedangkan Tani posisi di dataran-dataran seperti itu. Betul sekali. Luar biasa. Makanya orang pati itu luar biasa. Sugih sawah, sugih ilmu, sugih intelijensi. Sambil minum ya? Iya, siap. Ya emang segernya kita sebagai orang petani itu seperti ini. Saya tuh selalu mendambakan hal-hal seperti ini karena masa kecil saya itu hari-hari yo ngarit, yo angon, yo ngewangin daun pae, yo kadang nek panen yo ngewangi ngedos dan lain-lain. Itu dulu. Tapi semenjak saya kenal Mas Danu Ihsan ini yo akhir-akhir ini rodok keset. Orang tahu di sawah. Ya. Untuk masukan para pemuda saat ini untuk masalah pertanian. Untuk para pemuda yang mungkin pada di era milenial ini, karena saat ini dalam mencari kerja atau membuat peluang usaha kan juga susah, sulit. Saya berpesan atau memberi semangat kepada teman-teman kalau bisa atau mungkin nanti diarahkan ke sektor pertanian karena sektor pertanian ini sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Karena ini kebutuhan pokok seluruh manusia. Iya, lagi pula semakin hari pemuda itu semakin malas memikir itu. Padahal kalau emang dibuat tani modern dalam artian
petani bisnis ya, bahasanya kan seperti itu. Itu ternyata ya luar biasa ya. Iya, sangat luar biasa. Keuntungannya. Ada sekarang udah beberapa teman-teman saya, khususnya para pemuda milenial, itu juga merambak ke dunia pertanian juga. Ini sudah lumayan ada atau berreinkarnasi dari yang dulu orang tua-tua. Ini sekarang anak muda sangat menarik atau melirik bisnis ini. Iya, makanya teman-teman pemuda khususnya cah nom-nom saiki piye carane ayo tani, ayo macul. Berarti slogan itu harus diterapkan itu. Ayo macul. Tidak harus macul, petani itu kalau seperti panjenengan kalau seperti saya ya hanya pakainya kan ini. Ya enggak, semua lah, semua. Kadang juga macul ya. Ya, kadang juga macul. Nah, pada saat ini kan tidak harus bertani, tidak harus macul. Kita bisa menggunakan alat-alat canggih pertanian. Misalnya seperti tanam saja. Tanam itu sekarang tidak harus ke sawah kita tanam padi satu persatu, tidak. Sekarang ada yang namanya alat tanam. Itu yang seperti traktor, tapi nanamnya mau kedalaman berapa, jaraknya berapa, itu bisa diukur semua. Wow. Tapi alat itu sudah sampai sini belum? Sudah. Saya pernah penanaman ini pakai penanaman ini sebagian pakai alat itu, sebagian pakai tenaga manusia. Siap. Nah, kalau dibandingkan dengan tenaga manusia, prosentasenya berapa kali lipatnya tenaga manusia? Ya mungkin dari 1 hektar itu bisa dikerjakan biasanya puluhan tenaga manusia. Itu mungkin dengan alat itu sudah selesai. Atau hitungan jam saja mungkin? Ya, hitungan jam. Oh, hitungan jam 1 hektar selesai? Ya, itu mulai dari tanam. Iya. Kalau panen itu juga sekarang sudah sangat modern sekali. Dengan adanya mesin combine itu. Iya. Itu sekarang sudah banyak yang punya. Bahkan ada salah satu teman saya, pemuda juga, itu menggeluti bisnis atau usaha tersebut. Iya. Jadi makanya itu menjanjikan. Dan beberapa teman saya itu akhir-akhir ini juga sama. Ada yang bertani, ada yang beternak. Berarti emang dua sektor itu yang ternyata akhir-akhir ini ditinggalkan milenial, tapi ternyata peluang bisnis yang sangat luar biasa ya Mas Danu Iksan. Betul sekali. Luar biasa. Motivasi Mas Danu Iksan untuk bertani selain dari Bapak? Motivasi saya selain dari orang tua saya pada khususnya ya, itu mungkin karena tuntutan zaman. Oh, siap. Nah, padahal kalau tuntutan zaman kan seharusnya seusia jenengan tidak bertani. Iya, seharusnya tidak bertani. Tapi kalau tidak kita yang memulai usaha ini atau proses ini, siapa lagi? Kita harus melestarikan, kita harus tepuk sikut. Kita harus melestarikan akan itu, kita harus menjaga akan itu untuk kelangsungan hidup kita. Karena kebutuhan pokok ini sangat penting sekali. Dari 1 hektar musim tanam, itu kira-kira keuntungan bersih berapa? Rincian detailnya. Katakanlah dari 0. Kita katakanlah ini. Apa itu namanya, mengembalikan unsur hara dulu. Setelah itu mulai proses traktor sampai tanam, sampai perawatan, sampai hasil, kira-kira profitnya seperti apa? Biar teman-teman milenial sekarang biar dengar. Ya kalau secara nominal mungkin saru ya. Atau kurang sopan, kurang etis lah. Tapi untuk kasaran global saja. Iya, siap. Jadi dari awal mulai tanam sampai akhir panen, mungkin kalau dipresentasikan dengan presentase, keuntungan kita dari bertani bersih 30% yang ngantongi. Oh, siap. Tapi modal awal untuk produksi, katakanlah produksi tanam sampai perawatan sampai panen itu kira-kira modalnya berapa? 1 hektarnya? 1 hektar. Dari tanam sampai panen. 1 hektar kan ada 7 kotak kalau di sini, 7 petak sawah. Ya mungkin kira-kira itu dari 1 kotaknya kita biaya tanam sampai panen itu kurang lebih 3 sampai 4 juta lah. 3 sampai 4 juta. Mulai dari traktor. Kalikan sendiri.
Mulai dari traktor, mulai dari tanam sampai perawatan itu, sampai pupuk panen. dan lain-lain. Pupuk dan lain-lain. Kira-kira hasil dari 1 hektar itu sendiri, satu musim panen masih bruto ini, belum neto. Ya tergantung hasil gabah yang kita hasilkan dan harga pasaran gabah. Kita ambil angka prosentase di angka tidak tertinggi, tidak terendah, rata-rata saja. Rata-rata misal ya. Iya. Kalau harga sekarang gabah ya alhamdulillah ini bagus sekali. Misal 1 kali panen, buat aja kita 20 atau 30 juta. Oh, siap. Itu keuntungannya luar biasa ya. Oke. Ya makanya teman-teman, ini sebuah inspirasi bagus. Sore kali ini saya bertemu pemuda hebat dari Kota Pati yang menggeluti masalah pertanian. Wajah yang ganteng, ya ternyata ya gelem nang sawah. Beno pencitraan. Tetapi saya tadi sempat membaca dari GFSI, Global Food Security Index, itu Indonesia menempati urutan ke-65 dari 118 negara. Itu di tahun 2018. Ya. Tapi indeks sekarang ternyata itu naik. Berarti pesan jenengan untuk para pemerintah dan masyarakat umum. Tingkatkan pertanian kita, karena pertanian ini suatu potensi yang besar, yang sangat besar demi kelancaran atau kelangsungan dari suatu negara itu. Amin. Karena petani, Lek Jono tahu tidak kepanjangan petani itu apa? Belum tahu. Belum tahu. Iya. Wah, bagaimana? Apa itu kepanjangannya, Mas? Petani itu, Mas. Iya. Ada penyangga, tatanan, pangan negara Indonesia. Wow, saya malah baru tahu. Itu luar biasa. Itu ternyata ada singkatannya. Tapi pada kenyataannya kadang di daerah tertentu, di kabupaten tertentu, RT RW, rencana tata ruang wilayah, itu kadang dari lahan hijau dibuat menjadi lahan kuning ataupun lahan merah yang sekiranya tidak untuk produksi pangan. Itu pendapat Mas Danu Ihsan seperti apa? Sekarang telah terbit yang peraturan yang berbunyi kalau lahan hijau sekarang tidak bisa diubah. Oh, siap. Kalau tidak salah itu namanya LSD. Kepanjangannya L lahan, S sawah, D dilindungi. Wow. Sekarang sawah ini sangat dilindungi oleh negara. Jadi bukan cuma hutan ya. Kadang kan kalau hutan kan ada hutan lindung. Ya. Berarti sekarang pun sawah juga sawah lindung. Ya, karena sawah ini sangat dilindungi dan semakin ke sini ini sawah kan semakin berkurang ya, karena adanya perumahan, adanya pabrik, adanya bangunan-bangunan yang lain. Siap. Sekarang terbitlah peraturan yaitu LSD, lahan sawah yang dilindungi seperti ini. Ini kemungkinan dari tata ruang wilayah, dari set mapnya nasional, itu planning itu jalan tol itu kan sini. Kira-kira tanah jenengan kenapa? Kalau jalan tol yang kemungkinan dibangun di tahun 2024 nanti melewati areal jalan lingkar. Tapi kemarin dalam sosialisasi saya tidak dilibatkan atau tidak ada undangan. Jadi kemungkinan aman-aman saja. Oh, mungkin yang sebelah timurnya mungkin ya yang digunakan mungkin sebelah timur atau sebelah selatan. Padahal teman-teman yang lain itu pengennya kenal loh, Mas. Wah, kalau saya enggak usah, jangan. Oh, gitu ya. Kenal ya, pokoknya terima kasih gitu. Ya, tapi kalau bisa jangan sampai terkena jalan tol itu tadi. Iya. Karena nanti sawah saya berkurang. Iya, siap. Tapi kan bisa ganti untung. Di era Bapak Jokowi ini yang dulu istilah ganti rugi itu sekarang malah ganti untung. Karena menyesuaikan harga setempat. Terus misal kita kena 50 ya 50% dari areal kita diganti 100%. Oh gitu, siap. Itu kehebatan bahkan zaman itu sekarang. NJOP-nya juga pengaruh ya. Katakanlah ini NJOP-nya harga 1 meternya 1 juta katakanlah. Berarti itu dilipat ya? Seperti itu atau? Enggak, sepengetahuan saya itu ya
misal harga tanah di sini 1 juta, ya itu menjadi harga dasar 1 juta. Oh, tapi ada pun yang lain-lain tetap dihitung. Iya, betul sekali. Tapi rumor yang berkembang katanya lebih mahal daripada harga tanah. Kalau pastinya ya saya tidak tahu ya. Tapi program itu alhamdulillah di sini ya belum ada penggusuran atau ganti untung istilahnya. Itu belum terjadi, maka dari itu saya kurang paham akan itu. Di tanggal 24 September hari ini itu hari petani nasional. Apa yang jenengan ucapkan buat petani-petani? Saya harapkan untuk petani-petani di seluruh... Kok mengharapkan emangnya jenengan sopo? Lagi cah nom sore kok mendele. Nah, saya berpesan kepada petani-petani nasional atau petani-petani di seluruh Indonesia. Termasuk Pak Kuning Omah berarti. Iya. Oke, siap ya, terus. Termasuk Bapak Elek Jono. Iya. Nah, tetap semangat dalam bertani karena petani itu tumpuan utama negara Republik Indonesia ini. Amin ya. Tanpa jerih payah kita, tanpa petani, negara ini tidak bisa apa-apa. Siap. Tanpa petani, kita itu ibarat nasi kucing tanpa karet, Lek. Ambiar. Ya, dalam acara kita ini namanya Teng Teng Cerit. Tengok-tengok karo cerita. Asik lagi. Ya, sekali lagi Teng Teng Cerit, tengok-tengok karo cerita. Tengok-tengok karo cerita nang pinggir sawah tentunya ya. Terima kasih para petani Indonesia. Kami tumpuan hidup kami hanya terletak pada punggung jenengan. Selamatkan Indonesia, selamatkan negara, selamatkan rakyat Indonesia. Dari desa untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.